Informasi terbaru terkait kasus kaburnya narapidana LP kelas 2A Banda Aceh, kita dengarkan bersama keterangan pers dari pihak Kementerian Hukum dan HAM berikut ini. Sekitar pukul 18.30 saat sholat maghrib terjadi keributan, kemudian yang menyebabkan adanya pelarian. Jumlah penghuni pada tahap tersebut sebanyak 726 orang. Kemudian setelah adzan ada beberapa narapidana yang berteriak-teriak di sekitar ornames atau pagar antara masjid dengan ruang untuk menuju ke ruang kantor. Oleh Kepala KPLP dan Kepala Seksi Keamanan didatangi, ditanya ada apa. Mereka berteriak-teriak, marah, kemudian melemparkan botol berisi diduga air cabai. Kepala KPLP matanya pedih, lari ke depan, yang ada di sana tinggal Kepala Seksi Keamanan. Kemudian karena terjadi keributan, sebagian mereka yang sholat pada waktu itu maghrib, sekitar ada 300 warga binaan yang menjalankan sholat di masjid. Ini sebenarnya kebijakan yang diberikan oleh Kepala Lapas atas permohonan dari berbagai pihak bahwa untuk sholat maghrib berkenan untuk diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Ternyata ada yang ribut dan dimanfaatkan untuk melakukan perlawanan kepada pegawai, menyebabkan beberapa pintu jendela dijebol oleh mereka, dan sebagian dari mereka melarikan diri. Berdasarkan penjelasan dari Direktur Kamtib yang sudah ada di sana sejak tadi pagi, ditanyakan kepada yang masih tertinggal, jadi memang tidak semuanya sebenarnya pengen lari, hanya sebagian kecil, tapi mereka yang kemudian tertangkap sebanyak 26 orang mengaku sebenarnya tidak mau lari, tapi diajak lari oleh teman-temannya. Nah, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pengejaran, bekerja sama dengan kepolisian, diserahkan oleh kepada Kapolda, dan kebetulan Kapolda tadi pagi sudah ada di Lapas Lambaro. Tadi malam Bapak Wakapolda, Kapolres, dan bekerja sama dengan TNI terus dilakukan pengejaran. Dari kami sendiri telah dibentuk Satgas yang bekerja sama dengan pihak polisi dan TNI untuk melakukan pengejaran. Mereka yang sudah ditemukan ditempatkan di kamar tersendiri, tidak bergabung dengan penghuni yang ada di dalam, dan kami menghimbau kepada yang lari untuk segera menyerahkan diri karena Bapak Kapolda telah menetapkan DPO kepada mereka, dan dari mereka akan ditetapkan DPO dan akan dilakukan pengejaran. Kami sendiri terus melakukan monitoring. Sebentar nanti saya akan berangkat ke Aceh untuk bersama dengan teman-teman untuk beberapa sarana yang rusak telah dilakukan perbaikan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya. Selamat siang Ibu Dirjen. Ya, selamat siang. Saya Mahardika dari CNN. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang lari itu hanya mereka dari 300 yang ada di masjid atau juga termasuk yang di luar itu? Dan berapa tugas yang berjaga saat itu, dan yang terakhir, berapa kapasitas Lapas Lambaro sendiri? Terima kasih. Makasih. Lapas Lambaro kapasitasnya adalah 800 orang
dan pada saat kejadian isinya 726 orang, sehingga masih dalam batas kapasitasnya masih sangat masih ada memungkinkan untuk bukan overisi, bukan over kapasitas. Kemudian petugas yang hadir pada waktu itu 10 orang dengan KPLP dan Kasih Keamanan. Ada 1 orang yang cuti, jadi semuanya hadir. Petugas keamanan yang harus bertugas malam itu hadir semuanya, hanya 1 yang cuti. Yang lari itu adalah mereka yang kebetulan ada di masjid. Dan menurut pengakuan teman-teman yang sekarang masih ada tertinggal di sana, sebenarnya mereka tidak mau lari berdasarkan penjelasan dari yang 26 orang yang tertangkap tadi. Jadi saat ini sedang dilakukan pendalaman. Motif apa sebenarnya yang menyebabkan mereka sebagian lari? Sebagaimana kita ketahui, sejak dipimpin oleh kepala yang sekarang ini memang penerapan SOP demikian ketat, sehingga kalau dulu izin-izin itu bisa diberikan, pada saat sekarang dengan penerapan SOP yang ketat tidak bisa izin tanpa alasan yang jelas. Itu barangkali. Bu Pristian dari Kompas TV, Bu, ini adalah bukan kali pertama di tahun yang sama terjadi insiden di Lambaro. Kira-kira setelah diidentifikasi kalau bukan over capacity yang biasanya menjadi masalah klasik, terjadi kericuhan maupun masalah di lapas, apa kira-kira yang diidentifikasi oleh Ditjenpas sendiri? Kemudian yang kedua, kedepannya seperti apa sih Bu? Karena entah itu kericuhan maupun mereka lari, apa yang bisa dilakukan oleh Ditjenpas sendiri untuk bisa mencegah hal serupa bisa terjadi, tidak hanya mengembalikan mereka, tetapi juga mencegah kejadian serupa juga terjadi di kemudian hari. Terima kasih Bu. Ya, khusus untuk yang Banda Aceh, betul ini bukan kali yang pertama. Dulu pernah kejadian dibakarnya mobil dari Polri yang menjalankan tugas, dan selama ini memang ada pengetatan oleh kepala lapas dan jajarannya. Jadi kami sedang melakukan pendalaman, penerapan SOP yang ketat, apakah itu yang menjadi sebab? Padahal kepada mereka diberikan kesempatan juga untuk menjalankan agamanya dengan baik. Misalnya sholat maghrib mereka diizinkan untuk berjamaah. Nah, ini karena memang tuntutan dari pemerintah di Aceh. Nah, harapan kami dengan pembinaan yang baik, human touch dikedepankan, tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini tentu menjadi atensi dari kami. Bagaimanapun penerapan SOP harus dilaksanakan. Kemudian bagi mereka yang berkelakuan baik dan seterusnya, reward juga akan diberikan. Penegakan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga harus diterapkan. Pemenuhan hak-hak yang lain kami akan permudah, dan saat ini memang sudah ada online sistem, malah sekarang sedang dalam proses mengintegrasikan pemberian hak menjadi satu, sehingga sejak awal warga binaan pemasyarakatan itu sudah tahu berapa besaran hak dan apa saja yang bisa diperoleh dalam 1 tahun. Ini sedang di dalam proses sehingga warga binaan pemasyarakatan punya kepastian. Kalau berkelakuan baik, tidak melakukan penyimpangan, maka hak-haknya yang diterima dalam 1 tahun itu adalah ini dan ini. Itu. Sekarang dalam proses penyelesaian. Kalau melihat di lapas maupun rutan lain, jumlah pegawai di sana itu 16 sebenarnya cukup memadai dengan isi 726. Sebenarnya cukup memadai. Dan selama ini memang relatif aman di lapas Banda Aceh. Terima kasih Bu Dirjen, saya ini dari Kompas. Rangkaian kerusuhan di lapas itu menjadi keprihatinan tentu ya Bu ya.
sebelum kejadian di Aceh ini kan sebelumnya juga pernah ada di Medan, lalu beberapa waktu yang lalu mungkin tahun lalu ya di Pekanbaru tuh Bu, di Riau yang sempat ramai itu. Nah, kira-kira apa sih Bu problem mendasar yang harus dihadapi oleh Ditjenpas dalam menghadapi fenomena kerusuhan di lapas? Apakah hanya sekedar over kapasitas atau sebenarnya ada problem lain, misalkan sistem pengamanannya yang perlu dibangun kembali, atau mungkin ada manajemen Ditjenpas dengan Kadifpas yang mungkin selama ini tidak nyambung, itu juga menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen pegawai dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Kalau tadi pagi mendengarkan apa arahan Pak Menteri, jadi ada penguatan peran dari Kak Kanwil. Kak Kanwil memiliki peran yang sangat kuat untuk mengelola UPT yang berada di bawahnya. Jadi ini adalah sudah pendelegasian tugas yang benar, sehingga apa? Untuk melakukan percepatan ketika ada keputusan yang harus diambil. Standar operasional prosedur sudah kami buat sedemikian dengan dukungan sarana yang memang belum lengkap tapi sudah mendekati lengkap. Kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan, memang lapas rutan seluruh Indonesia hari ini isinya 252.000 lebih. Kapasitas yang terisi dengan pembangunan yang baru ini sekitar 125.700-an. 125.700-an. Dan kalau kita melihat sebenarnya yang di Aceh ini adalah bentuk keinginan mereka tidak untuk sementara, prediksi kami tidak nerima dengan penegakan aturan yang diterapkan oleh jajaran lapas di kelas 2 Banda Aceh ini. Jadi mereka melawan gitu, karena kalau selama sebelum yang sekarang ini mereka bisa izin sesekali waktu. Nah, sekarang ini betul-betul standar operasional prosedur diketatkan oleh Kalapas dan jajarannya. Barangkali inilah yang salah satu menjadi penyebab mengapa mereka melakukan perlawanan dengan membuat kericuhan antar mereka, sehingga menjadi alasan mereka melakukan perusakan fasilitas yang menyebabkan mereka bisa lari. Oke? Yeah. Pada bulan Januari tadi kan dikatakan juga ada kerusuhan yang sama Ibu, dan banyak yang rusak pada waktu itu. Dan 2 hari yang lalu juga ada berita oknum sipir di lapas yang sama juga ditangkap terkait dengan diduga dia merupakan sindikat narkoba. Apakah kerusuhan yang pertama ditangkapnya sipir kemarin ada kaitannya dengan kerusuhan hari ini, atau ini memang akumulasi dari semuanya, Bu? Untuk lebih pastinya, tim dari kami sudah turun dipimpin oleh Pak Dir Kamtib, dan nanti saya akan berangkat ke sana. Kemudian juga diserahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman atas kejadian ini. Motifnya apa? Kaitannya ada atau tidak, tentu ini yang akan nanti menjadi penjelasan. Mudah-mudahan sekali lagi segera ditemukan otak dari pelaku sehingga kami mendapatkan titik terangnya. Itu barangkali. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada para warga binaan pemasyarakatan dari lapas kelas 2A Banda Aceh yang melarikan diri, tolong segera kembali, karena tidak akan kita perlakukan yang sebagaimana yang aneh-aneh, jadi tetap akan diperlakukan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Ya. Itu tadi keterangan disampaikan oleh Ditjenpas Sri Pugu Budi Utami yang menyampaikan kronologis kaburnya ratusan narapidana dari lapas kelas 2 Lambaro di Banda Aceh yang terjadi kemarin. Informasi terakhir 26 napi telah menyerahkan diri, sementara sekitar 87 napi saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian dan sudah masuk dalam daftar DPO. Tadi Sri Pugu Budi Utami juga menjelaskan saat ini timnya masih terus mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi pemicu awal terjadinya kerusuhan dan menyebabkan napi
napi kabur dari lapas. Tapi informasi tadi disampaikan oleh Dirjen Pas bahwa memang setelah ada penetapan ataupun pengangkatan ke Kalapas yang baru, penerapan SOP lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan sehingga pemberian izin yang sebelumnya relatif pemberian izin lebih mudah saat ini memang sudah diterapkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan itu tadi pernyataan resmi dari pihak Dirjen Pas terkait kaburnya narapidana. Saat ini ada sekitar 87 narapidana yang masih masuk dalam DPO dan diimbau untuk segera menyerahkan diri.